Bab 4070. Guntur muncul di gurun. Tidak tahu berapa banyak iblis monster yang bisa dipancing oleh napas ini. Saat ini masih terlalu sedikit. Dan di tempat formasi berada. Kedua orang tidak bisa menahan cemberut ketika melihat lebih dari 100 iblis monster yang masuk ke dalam formasi saat ini. Meskipun dupa Erikin sangat berperan dan juga menarik beberapa jenis iblis monster, namun jumlahnya memang sedikit mengerikan. Lagi pula, tempat ini terlalu sunyi, dan sejumlah besar iblis monster mati dalam badai pasir kuning kemarin. Aduh, iblis monster di daerah ini terlalu sedikit. Kuharap napas ini bisa tersebar lebih jauh. Kuharap begitu. Kakak seperguruan, apakah kamu mendengar sesuatu? Deno Wang tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Merasakan pergerakan kerikil di bawah kakinya. Sepertinya ada yang tidak beres. Pasirnya bergetar seperti gempa bumi. Arsoli juga terkejut. Mungkinkah itu adalah badai pasir? Bodoh. Badai pasir kuning akan muncul angin terlebih dahulu. Bagaimana mungkin gempa terlebih dahulu? Setelah beberapa saat berlalu, tanah bergetar semakin keras, dan kerikil bergelombang seperti tarian. Keduanya berdiri di atas tanah, dan mulai goyah. Kakak seperguruan, cepat lihat ke sana. Deno Wang tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak. Arsoli pun menoleh dengan cepat. Keduanya melihat ke sumber keterkejutan, dan langsung melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Di cakrawala yang jauh, pasir kuning membumbung tinggi ke langit pada saat ini. Seolah-olah badai telah melanda lagi. Warna redup menutupi langit sepenuhnya. Segera setelah itu, titik-titik hitam pekat muncul di depan pasir kuning. Dan itu adalah iblis monster gurun. Selain itu, iblis monster gurun ini bukan dari ras tertentu, tetapi benar-benar campuran. Pada saat ini, mereka tidak peduli ras apa yang ada di sekitar mereka, baik di tanah atau di langit. Semua iblis monster meraung dan bergegas ke sini dengan kecepatan yang cepat. Banyak sekali. Melihat ratusan iblis monster menyerbu, kedua orang tua tertegun. Mereka baru saja mengatakan bahwa iblis monster ini tidak cukup. Tetapi pada akhirnya, ada begitu banyak iblis monster dalam beberapa saat. Tidak disangka dupa teman seiman Cheng begitu hebat. Cepat aktifkan formasi di bawah kaki kita, kata Erikin. Setelah diingatkan, kedua orang tua buru-buru menyuntikkan Reiki dan mengaktifkan formasi. Dan segera, tidak hanya di sini, kedua tetua menemukan bahwa iblis monster terus muncul dari segala arah. Iblis monster ini terus mendekat, melangkah menuju jangkauan formasi. Jika ada 1.000 atau 2.000 kepala di satu sisi, bukankah itu telah mendekati 10.000 kepala dari keempat arah? Tubuh Deno Wang gemetar dan memutar matanya. Kakak seperguruan, ada banyak sekali iblis monster. Bagaimana cara kita melawan mereka? Awalnya, dia berpikir bahwa iblis monsternya tidak cukup. Tetapi sekarang dia mulai khawatir bahwa Erikin tidak akan mampu menghadapinya. Lagi pula, betapapun kuatnya seorang kultivator dua kegagalan, sulit bagi satu orang untuk membunuh 1.000 kultivator satu penurunan pada saat yang sama. Apalagi pada saat ini, Erikin sedang menghadapi iblis monster dengan hampir 10.000 kepala, yang dikenal dengan tubuhnya yang kuat. Arsoli juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Keduanya bersembunyi di dalam formasi aman. Saat ini, mereka tidak bisa melihat situasi di dalam formasi besar. Mereka hanya tahu bahwa Erikin dan dua siluman beruang sedang berada dalam formasi besar. Tapi hanya 3 orang.
Bahkan jika ditambah dengan formasi bumi yang kuat, untuk menghadapi hampir 10.000 iblis monster, itu juga adalah sebuah fantasi. Namun, kali ini, kedua orang tua tidak perlu terlalu lama bertanya-tanya. Setelah memasuki area tersebut, suasana formasi tiba-tiba berubah. Kedua tetua bisa merasakan bahwa cahaya dalam formasi memiliki udara dingin, dan iblis monster ini yang menyerbu ke dalamnya. Tidak lagi ada kegilaan di mata mereka, tetapi secara bertahap menjadi cemas dan haus darah. Kemudian mulai mengaum dengan suara rendah, meraung dengan marah. Segera setelah itu, entah siapa yang memulai pertama. Kelompok iblis monster mulai bertarung satu sama lain. Gunakan iblis monster untuk membunuh satu sama lain. Mata kedua orang tua tiba-tiba menyala. Setelah mengumpulkan begitu banyak iblis monster, ada baiknya membiarkan mereka bertarung sendiri. Erikin dan dua binatang pemakan besi berdiri dalam posisi tersembunyi di dalam formasi besar. Diam-diam mengamati segalanya. Kabut racun klan iblis ini sangat kuat. Sayang sekali telah digunakan. Tapi aku mau tidak mau harus menggunakannya sekarang. Sejauh ini, semuanya sesuai dengan perhitungan Erikin. Dengan begitu banyak iblis monster, sudah pasti tidak sempat baginya untuk membunuh mereka satu persatu dalam satu hari. Bahkan jika kamu dapat membunuh cukup banyak iblis monster dari pagi hingga malam, kamu pasti juga akan kelelahan. Di tempat khusus ini, jelas bukan pendekatan yang bijak untuk menemukan formasi teleportasi. Apalagi sampai menguras tenaga dan pikiran. Ini adalah cara yang tidak bijaksana. Meski kabut racun ini aneh, Erikin juga memahami pertukarannya. Kakak seperguruan, di sana, semua iblis monster dipancing ke arah sana. Siapa sebenarnya yang bisa mendatangkan begitu banyak iblis monster? Apalagi itu adalah segala jenis iblis monster. Metode macam apa ini? Di kejauhan, sekelompok kultivator juga terbang dari segala arah dan bergerak menuju formasi besar Erikin yang dipenuhi pasir kuning. Saat ini, raut wajah orang-orang ini tidak terlalu bagus. Awalnya rencana memancing iblis monster berjalan dengan baik. Tetapi iblis monster tiba-tiba berbalik dan datang ke sini. Aneh. Sungguh aneh. Semua orang ingin melihat siapa yang begitu mampu untuk secara paksa menarik iblis monster yang mereka bawa ke tempat ini. Di tengah keramaian, raut wajah Suryo Liu terlihat sedikit aneh. Kenapa area ini tampaknya merupakan area yang telah dialokasikan untuk Erikin sebelumnya? Jangan-jangan pria itu yang menarik begitu banyak iblis monster? Seharusnya tidak. Pasti ada seseorang yang menempati tempatnya. Mereka tidak mungkin memiliki kekuatan seperti ini. Apakah orang ini bisa mengatasi begitu banyak iblis monster? Jangan-jangan dia malah merugikan dirinya sendiri dan diejek oleh banyak orang. Dan saat semua orang sedang berdiskusi, suara guntur tiba-tiba terdengar di atas langit di bagian depan. Dan suaranya begitu keras hingga seolah-olah akan membelah langit. Segera setelah itu, langit menggelap dalam sekejap. Awan besar, entah kapan mengembun, tertutup rapat di atas pasir kuning yang bergulung. Segera setelah itu, suara guntur menggelegar ke segala arah. Semua orang terkejut melihat guntur satu demi satu, seperti hujan lebat yang jatuh dari langit. Cakupan area lebih dari 500 meter. Dan setiap cahaya guntur seperti pukulan penuh bagi kultivator fase penilaian. Cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya bersinar menyilaukan, melampaui cahaya matahari di siang hari, melewati langit dan bumi. Cahaya terus berkedip.
Dan kecerahan yang sangat besar membuat orang memalingkan mata dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Di bawah pemboman guntur yang padat, area pasir kuning yang luas bergulung dan bergetar di bawah benturan. Reiki melonjak dengan liar, dan kehampaan runtuh, seolah-olah membentuk penjara guntur manusia yang tidak berani dilanggar oleh siapapun. Kekuatan tumbukan yang sangat besar membuat para kultivator tidak berani bergerak maju. Kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka mundur satu demi satu, menghindari penyebaran akibat ini. Di bawah serangan seperti itu, ditakutkan lusinan dari mereka tidak akan ada yang bisa selamat. Ketika Reiki yang kacau menghilang, angin meniup pasir kuning, dan semua raut wajah kultivator menjadi pucat, dan buru-buru melihat ke tanah. Kemudian, mereka tercengang lagi. Di bawah serangan guntur yang gila-gilaan, iblis monster ini mati secara langsung, atau sedang berjuang setengah mati. Pada saat ini, di dalam area itu, dua siluman beruang besar dan berwarna aneh tiba-tiba muncul. Dan setelah terbang ke udara, mereka mengeluarkan suara gemuruh bersambung.